Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor konstruksi. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam ADCP, ketujuh PTPP, kedelapan GSMR, dan terakhir KRAS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini malah ditutup menguat 0,76% ke harga 7.231. Transaksi sampai saat ini ada di 13,9 triliun. Jadi kemungkinan besar sampai 14 triliun ya kalau ditutup market nanti. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya ISG break juga ya. Resistennya dan harga tertingginya di Agustus waktu candle hammer terbalik ini juga di reject dan tutup high-nya waktu itu 7231 ya. Berarti membuat high baru untuk ISG. Pola descending triangle-nya ini apakah di confirm breakout? Kalau di MACD-nya sudah mengarah ke atas nih ya. Kalau itu di breakout berarti trennya bisa all time high ya. Kemungkinan besar ya all time high di September, tapi mungkin ya kita tetap harus hati-hati untuk ISG karena pasti ada dia membuat swing low. Cuman apakah di minggu terakhir September atau awal Oktober? Bisa jadi September masih hijau ISG ya kalau kondisi seperti ini. Respon pasar dengan kenaikan harga BBM juga nggak terlalu signifikan ya. Kecuali besok lusa dia tiba-tiba anjlok, turun lagi dan jebol. Trendline uptrendnya ini ya pokoknya di bawah 7.100 tuh agak rawan untuk ISG. Jadi seperti itu. ISG juga masih oke lah kalau ada yang masih hold ya. Saham-saham big cap ya, pasang trailing stop aja hari ini banyak ditarik juga saham-saham ya. Rata-rata saham-saham big bank ada sedikit, ada yang paling banyak itu saham komoditas ya, Coal dan lainnya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok lanjut naik, targetnya uji 7.270 sampai 7.300 itu akan diuji ya untuk ISG. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup menguat 2,73% ke harga 188. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG apakah bagus kondisi seperti ini? Bagus ya, karena dia itu lagi konsolidasi dan kalau 1-2 hari ke depan dia break 190 itu lanjut ke atas, potensi besar lanjut uptrend ya. Ini dia lagi konsolidasi setelah mematahkan trend downtrendnya ya. Continuous pattern biasanya konsol dulu atau pola apa yang dibentuk baru break ya. Kalau dia break 192 itu ke atas ya, targetnya bahkan 200 untuk WG. Semoga minggu ini tercapai, tapi disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk WG, langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang ditutup menguat 2,58% ke harga 238. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Witon juga bagus. Kembali break dari area support 230 karena naik turunnya ini sekitar 10 poin dan hari ini kepentok resisten. Cuman volume besar. Menurut saya besok break tuh 240. Targetnya ya besok atau lusa 250. Disclaimer on ya. Bagus nih teknikalnya untuk Witon. Volume juga bagus minggu ini. Ditutup dengan hijau dengan lebih besar dari 2 hari sebelumnya. Ini menurut saya valid, ada peluang melanjutkan kenaikan. Targetnya besok 250 untuk Witon. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WSKT yang ditutup di harga 550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WSKT besok juga potensinya rebound ya. Satu candle lagi harusnya rebound. Targetnya 580. Jadi bisa jadi WSKT minggu ini ya kalau dia naik gitu akan uji 580. Kalau di break ya lanjut uptrend. Targetnya masih sama 680 nih ya. Risknya kecil kalau Bapak Ibu mau main time frame lebih lama ya seperti ini bisa. Apalagi proyek IKN ya, WSKT termasuk dalam salah satu pemenang tender proyek IKN. Jadi ini menarik nggak? Menarik, besok ada peluang rebound. Tapi untuk trading plan ya buat sendiri masing-masing ya. Dan disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk WSKT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika ditutup menguat 1,9% ke harga 1070. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika besok juga lewat tuh 1080. Tapi ini juga disclaimer on ya. Menarik menurut saya, ini peluang besar besok break ya. Dan juga Wika sudah di atas EMA 200-nya dan sempat retest dan mantul. Dan kelihatannya juga kan EMA 20-nya sudut kemiringannya itu lebih 45 derajat. Jadi peluang besar lanjut ke atas ya. Peluang besar break
resistennya 1080 sampai 1100. Targetnya masih sama, terdekat 1050, dan setelah itu ya ke 1225 menguji neckline cup handle terbaliknya ini di bulan Oktober 2021. Kesini arahnya minimalnya untuk Wika. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang hari ini ditutup menguat tipis 0,61% ke harga 820. Asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI juga kelihatan volumenya meningkat dan dia berhasil tutup di atas 820 ya. Harganya 820 ya, naik tipis. Peluang besar besok tetap break 820. Targetnya ya, kalau melihat histori sebelumnya ini ya 900. Ya semoga aja minggu ini dicapai nih neckline-nya. Nih 900 target ADI. Dimana spek buy-nya ya ini udah jauh dari support ya. Tapi kalau nekat aja beli ya bisa aja risk reward seperti ini. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, nggak perlu pakai trendline ini. Kalau Bapak Ibu pakai ini terlalu dalam, mau nggak seperti ini risk reward? Ya kalau mau boleh. Kalau saya sih gagal di atas 780 saya cut aja. Nanti kan EMA 60-nya nih naik ke atas. Kalaupun dia koreksi misalnya skenario-nya ternyata trading plan seperti ini gagal, dia koreksi, nanti ini EMA 60-nya nih naik. Nah, jadi cut aja kalau dia jebol 780. Kalau yang pakai cut loss, kalau mau disimpan lebih lama ya silahkan juga, nggak pakai cut loss ya, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu, tapi menurut saya besok itu ada peluang untuk grup karya rebound. Jadi seperti itu. Untuk ADI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADCP, anak perusahaannya Adikarya yang ditutup menguat tipis 1,33% ke harga 76. Kalau dilihat transaksi asing belum ada. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ADCP ini peluangnya tetap peluang besar besok ke 80. Tapi disclaimer on ya, karena EMA 20-nya sudah berdempetan dengan EMA 60. Tinggal nunggu besok melanjutkan kenaikan. Apalagi volume hari ini meningkat 3 kali 4 kali lipat volume sebelumnya. Besok uji 80 itu peluang besar untuk ADCP. Risknya juga kecil kalau minat ya, tapi disclaimer on. Kata aja kalau dia jebol 74 ya silahkan, bisa di 73, 72 ya atur aja. Kalau di 72 cuma 5%, target profit minimal 5%. Risk reward 1:1 ya nggak masalah lah, 1:1 yang penting cepet. Arahnya peluang ke atas ya udah nekat aja, biarpun 1:1 bisa TP ya udah. Yang penting tuh pertumbuhan portofolio. Memang risk reward 1:2 itu lebih menarik, cuman waktunya lebih lama. Kalau seperti ini bisa nggak 1:2 ya bisa, tinggal tarik ke atas 90. Bahkan 1:3 dapat, cuman time frame-nya lebih lama. Kalau Bapak Ibu cuman main 1:1 bisa aja naik dikit turun lagi. Ya udah TP lagi, beli lagi bawah, TP lagi, tinggal cut kalau dia jebol 74 supportnya. Seperti itu untuk ADCP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup menguat 1,5% ke harga 1010. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP mantul dari support dan ya minggu kemarin itu menurut saya itu swing low-nya dan dia berhasil di atas 90.000. Lanjut PTPP, targetnya masih sama 1100 sampai 1120. Itu terdekat. Bisa nggak spek buy? Bisa banget, tapi disclaimer on ya. Kalau mau cut loss di bawah terlalu dalam, cut aja. Pokoknya kembali turun ke 980 ya udah lemah, udah tinggalin aja. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai bawah, boleh juga 8%, target profit 8% sampai 9%, bisa seperti ini. Atau kalau mau cut loss mepet juga bisa 1:2 nih. Ini mungkin tercapai dalam 1 minggu, tapi disclaimer on juga ya. Menurut saya peluangnya bisa ke atas. Yang penting ISG aman aja. Apalagi ISG ditarik naik lewat 7.270, apalagi sampai 7.300 ya. Rotasi sektor akan ditarik naik setiap hari ya. Gantian akan ada tarikan. Jadi seperti itu. Untuk PTPP menarik diperhatikan besok. Kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 3.450. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, JSMR ini terus membentuk lower high, lower low. Tapi lower low-nya bertahan di 3.400. Apalagi hari ini bentuknya doji dan volumenya besar. Kalau saya lihat besok juga tetap ada break trend line downtrend-nya. Targetnya masih sama 3.600. Atau minimal dulu ya. Untuk JSMR tutup aja di atas 3.530 itu baru JSMR. Jadi menarik juga diperhatikan untuk JSMR ke depannya atau seminggu ke depan. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Saham terakhir
ada Crush yang ditutup menguat 1,87% ke harga 434. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Crush juga masih oke ya. Dia itu paling membuat swing low-nya. Tadi tuh di grup saya infokan teman terlalu bawah nawar ya, karena memanfaatkan ada panic selling. Cuman ternyata panic sellingnya sedikit aja, turunnya cuman tipis terus tarik naik ya. Padahal saya itu berharap dia itu turun sampai 410 sampai 408 itu. Di situ coba untuk buy on support ya, saya suruh antri, tapi ternyata sedikit aja dia turun terus tarik naik. Jadi apakah masih bagus? Masih bagus. Crush targetnya masih sama, akan uji kembali 450-nya. Dan Crush ini sudah terkonfirmasi uptrend ya. Jadi arahnya masih potongan besar ke atas. Tapi saya biasanya nunggunya di ini 410 sampai 400 nih. Area ini nih. Nih saya tunggu untuk Crush. Jadi kalaupun ternyata dia gagal lewat 440, ya udah berarti turun bawah. Tapi konsolidasi di bawah ini kemungkinan besar ya tetap bertahan Crush itu di atas 400. Dan bagusnya lagi kalau Crush besok atau lusa break dari 450. Bagus untuk Crush. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga meningkat. Jadi masih oke untuk Crush, untuk disimpan juga untuk swing trade. Targetnya swing trade itu 500 kemungkinan besar dicapai ya. Semoga bulan ini atau bulan depan ya. Jadi seperti itu. Untuk Crush cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.